Ini karya dari Hazrat Mirza Masrur, karya yang direstui oleh Hazrat Mirza Masrur Ahmad, khalifah dari kalangan Ahmadiyah ya. Ahmadiyah. Khalifah Masih yang kelima. Nah, saya ambil contoh di sini ya, ayat 112. Ini. Di sini ada catatan kaki misalnya begini. Kesediaan Ibrahim mengorbankan Ismail telah dilembagakan dalam peraturan Islam tentang kurban dan seterusnya ya. Di sini ada kata-kata begini. Sebagian penganjur Kristen telah gagal dan sia-sia berusaha menunjukkan bahwa karena Ismail diperanakkan oleh seorang sahaya perempuan, ia lahir atas perihal manusia secara wajar. Sedang Ishak diperanakkan oleh perempuan merdeka. Ia lahir oleh sebab perjanjian. Galatia pasal 4 ayat 22 ayat 23. Hal yang kayak begini itu yang membuat Belanda itu semakin mewaspadai. Karena kalau kita lihat terjemahan Quran versi bahasa Jawa, yang huruf Arab Jawa, atau versi bahasa Melayu yang menggunakan huruf Arab Melayu, itu referensinya Islam semua. Tapi kalau sudah berkaitan dengan versi Ahmadiyah ini, maka Belanda sudah mulai mewaspadai. Ya, kita punya hutang budi ya dengan karya ini. Sebetulnya sampai hari ini, Totalia, itu kita lihat karya-karya orang-orang Ahmadiyah yang menyangkut masalah membahas kristologi itu banyak sekali sebetulnya. Dan tulisan mereka itu sangat detail. Jadi kalau kita orang awam yang tidak paham ini tulisan siapa, itu dipikir tulisan pakar Islam. Ternyata di bawahnya tertulis karya dari kelompok Ahmadiyah. Jadi kayaknya dimulai dari kristolog Sisudewo itu di zaman pemerintah Belanda yang sudah menguasai kristologi, sampai hari ini kelompok Ahmadiyah ini masih konsen. Ya, kalau kita mengetahui penerbitan Quran bahasa Indonesia yang pertama ya, itu tahun 1965. Itu bagian awal, itu pengantarnya itu semua berasal dari catatan kaki saudara kita kaum Ahmadiyah. Oh gitu. Iya. Nanti suatu saat kita bahas ya. Betul nggak itu ada sumbangsih. Tapi bukan berarti ini kita bicara sektarian ya Pak Edi. Kalau bicara sektarian ini benar atau salah itu nanti urusan fatwa Majelis Ulama ya. Itu bukan urusan saya. Saya hanya bicara sebagai periset, peneliti. Bahwa memang kitab tafsir Quran yang pertama yang dilarang oleh Belanda itu memang dari kalangan Ahmadiyah. Tafsir yang dilarang gitu. Iya, karena pertama ditulis dalam bahasanya penguasa Belanda. Coba, bahasanya bahasa Belanda, Pak Edi. Apa tidak keberatan orang-orang Belanda itu? Ini kan berbahaya kalau bahasa Belanda dibaca oleh orang-orang Belanda. Itu banyak yang terpengaruh nanti. Apalagi dibaca oleh para pergerakan orang-orang Indonesia yang melawan Belanda, kolonialisasi. Itu semakin berbahaya. Makanya Belanda meletakkan seorang mufti Batavia yang bernama Habib Utsman bin Yahya untuk segera mengeluarkan fatwa pelarangan peredaran buku ini, kitab tafsir ini dalam bahasa Belanda yang tadi saya sebutkan. Termasuk melarang pergerakan melawan pemerintah Belanda. Iya, termasuk itu. Jadi memang Belanda ini taktiknya mulai zaman dulu sampai sekarang, sampai akhir Belanda itu memang adu domba ya. Bukan hanya untuk merusak kerajaan-kerajaan kecil-kecil itu, termasuk urusan masalah agama juga. Ya, tokoh-tokohnya juga ya. Masalah agama juga ikut campur. Makanya Nugroho-nya itu orang yang kontroversial kan sebetulnya. Iya. Sampai hari ini namanya kan dikenal Abdurrahman, Syekh Abdurrahman. Pakai nama Syekh itu. Iya. Dan sudah berhaji Pak Edi. Tetapi para ulama kita mengatakan ini tidak bisa disebut ulama. Penyusup dia. Karena dia sebetulnya adalah orang non-muslim tapi membuat kekacauan dalam keislaman itu sendiri. Menyusup istilahnya. Iya. Dan banyak buku-buku yang jadi tulis bukan orang Indonesia tapi juga orang luar negeri yang mencoba untuk berbicara siapa itu Nugroho-nya. Dan memang ini orang yang mahir bahasa Arab. Iya. Berarti mereka itu para misionaris ya. Itu tidak tanggung-tanggung kalau belajar. Oh, nggak tanggung-tanggung. Jadi kalau terjun langsung ke dalam. Kalau Nugroho-nya demi kolonialisasi di Nusantara ini,
Maka Aceh itu jebol kan gara-gara Snuk Hurhonya. Gitu ya. Kalau seandainya tidak ada Snuk Hurhonya, Aceh itu tidak mungkin bisa ditaklukkan.